apakah warnanya agak beda? Karena hari ini aku pakai kamera baru. Akhirnya aku punya kamera baru. Jadi gini ceritanya, kamera lamaku itu sepertinya butuh di-upgrade ya. Karena warnanya tuh kalau misalnya digabungin sama si iPhone 17 Pro Max itu kayak kok agak jomplang gitu. Dan kebetulan itu kamera emang udah jadul ya, dua kameraku sebelumnya. Sebelumnya aku pakai Sony A7C ya, yang Mark II, sama Sony ZV-1F, dan dua-duanya ini udah dititip jual ke saudaraku dan langsung laku. Akhirnya aku upgrade nih kamera. Nah, sekalian aja hari ini aku nge-spill beberapa barang yang ada yang aku beli, ada juga yang dikirimin sama brandnya sebagai PR package. Ini banyak banget sih. Sebelumnya, hi, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Tas. Jujur banget nih, jujur aku tuh hari ini lagi ausan parah banget. Terus botol minumku di bawah, di atas adanya cuma galon 5 liter. Jadi dari tadi aku minum dari galon, astagfirullahaladzim. Oke, kenalan dulu dong. Ini kamera terbarunya Bude. Akhirnya aku kembali lagi ke Canon. Tuh, bodinya seperti ini. Terus ini semuanya tuh touchscreen, PowerShot V1. Ini tuh emang head to headnya sama Sony ZV-1 sih sebenarnya. Cuma versi terbarunya aja, terupdate-nya juga karena udah touchscreen. Cuma kalau untuk Canon versus Sony, kekurangan si Sony ZV-1F itu sebelumnya dia tuh shaking. Canon lebih steady. Cuma kekurangan Canon ada di autofocusnya nggak secepat Sony. Tapi iya oke lah daripada Canon G7X yang jadul banget. Itu bener-bener bikin pusing untuk fokusnya ya. Nyari autofokusnya susah banget. Ya aku belum tahu sih ini kameranya bagus apa enggak. Tapi at least untuk dari segi baterai lebih tahan lama. Bisa ngerekam lebih lama lah daripada Sony ZV-1F ku. Itu dia alasan kenapa aku upgrade kamera, karena si Sony itu sering kepanasan gitu, tiba-tiba mati. Padahal ngerekamnya kayak baru 15 menit udah mati. Terus butuh baterai 4. Kalau yang ini hanya butuh 2. Udah lebih panjang nih kayaknya ngerekamnya. Tapi so far baru kayaknya sih. Oke, next kita ke Wardah Lip Plus. Aku nggak bakalan nge-review detail, hanya first impression review. Terus aku ngecek di Shopee Mall-nya Wardah. Ini seriusan harganya 56.000. Harga coret nggak sih? Harga coret sih, harga aslinya 141.000. Ini lagi 50 ribuan. Murah banget sih jujur. Kita coba buka shade satunya dulu kali ya. Pilihan shadesnya ada 8 dan aku punya 8 shadesnya. Namanya Blur Ink Plush Lip Tint Matte. Oke, jadi lip tint tapi matte ya. Packagingnya gemes banget Wardah. Tapi agak susah untuk nangkep detail nama produk dan variannya. Di bawahnya seperti biasa nama shadesnya. Ini shade 01 Marshmallow, Cool Light Summer. Coba kita lihat aplikatornya. Dia tidak angle tapi aplikatornya model kelopak mawar. Kita cek dulu untuk formula. Lip tint tapi matte. Ini formulanya ngingetin aku sama apa ya zaman dulu yang velvety gini ya si Wardah ya. Bentar, aku penasaran nih. Bentar aku cari dulu. Oke, aku penasaran. Lip mousse deh kayaknya ya. Wardah Color Fit Velvet Matte Lip Mousse. Apakah sama feels? Oh, beda. Lip mousse ini lebih intens warnanya ya, kayaknya ya. Dan lebih cair rasanya. Kalau si Lip Plus ini dia lebih velvet sih. Beda sih ternyata. Oke, kita coba swatches dulu ya. Ini dia swatches 8 shadesnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelihatan semua nggak? Aku penasaran banget sih sama shade 3. Gimana kalau misalnya kita cobain shade 3 Cinnabon. Apakah ini warnanya sawo matang approved? Ini antara nomor 2 sama 3. Shade 2 itu warm spring, shade 3 itu warm autumn. Wow. Oke, shade 3 dulu lah ya. Cuma jujur ini formulanya gimana ya? Karena dia velvet ya, jadi bibirnya harus bagus gitu. Kalau kering agak cap gitu, cracking.
Paham? Aku penasaran sih, kita coba shade 2 lah ya. Kita coba shade 2 untuk yang atas. Untuk pengaplikasiannya aku agak bingung sih, terutama untuk bibir yang kering. I see. Jadi harus dipakai berkali-kali gini lah, sambil ngeratain produknya. Rasanya kayak butter, sumpah. Formulanya lucu sih. Terus aku juga penasaran sama 7. Yang ini nih. Coba kita cobain shade 7 yang agak coklat sih. Tapi warnanya muffle ya. Harusnya ini agak mauve ya 7 ya. Tapi dia masuk ke warm autumn sih. Semua warna ini memang sama tangga proof karena aku pribadi memang warm spring bright sih untuk season colornya. Iya aku tahu mau dihapus kan. Kita cek ya kalau dihapus gimana. Apakah ada sisa stainnya? Ada stainnya. Jadi pastiin pas udah bersih harus di exfoliate sih, karena dia nge-stain tuh. Jadi agak pink-pink gitu kan bibirnya. Iya, untuk harga 50 ribuan yang aku nggak tahu nih sesuai aslinya apa enggak. Oke sih, kayak pakai butter di bibir tapi ringan sih, nggak ada rasanya. Nice. Berikutnya Wardah Color Fit Blush. Coba kita bandingkan. Aku kebetulan dikiriminnya itu hanya 6 shades. Apa nih yang nggak ada ya? 1, 2, 3. Oh, shade 4 yang nggak ada. 5, 6, 7. Ada. Berarti shade 4 sama shade 8 yang nggak ada. Kebetulan aku beli shade 7 dan shade 8 jadi kayak double gitu ya. Ini shade barunya by the way. Shade 7 dan shade 8. Oke. Ya, aku mau bandingin shade 6. Ada nggak shade 6? 6 ada. Kita lihat dari packaging. Selain packaging, apakah formulanya berubah? Ya, of course jadi lebih cantik ya. Ini harganya sekitar 59 ribuan. Kayaknya sama deh. Coba kita coel ya. Ini shade 6 Soulful Brick. Warnanya geser nggak ya? Ini yang baru, lama. Ternyata yang lama itu kayak lebih velvety gitu. Kalau yang baru lebih glide smoothly. Ini yang lama. Ini yang baru, kalau kalian notice warnanya berubah sih. Yang baru itu lebih light, very bright, tapi somehow lebih natural dan lebih cantik ya. Ini shade 06 Soulful Break. Kita coba pakai langsung dengan Zari ya. Shade 6, tapi tetap sih dia walaupun teksturnya krim tapi berubah jadi kayak powder gitu. Cuma memang tidak se-velvety yang lama, karena aku paham kalau misalnya pemula nih pakai cream blush yang tekstur lama itu kadang suka bolong-bolong. Teknik terbaik yang pernah aku pakai karena aku selalu hit pan pakai cream blushnya Wardah yang lama itu adalah dengan kuas. Tapi nggak bisa di blend, di tap-tap sambil tarik perlahan gitu, di blend ke belakang gitu loh. Harus kayak gitu caranya. Sekalian aja lah kita cobain nih dua shades barunya, shade 07 Dusky Petal sama shade 08 Crimson Mood. Ini dua-duanya kontras banget. Shade 7 warnanya nude, yang satu warnanya merah banget. Wow, ini swatchesnya di tanganku. Jujur yang shade 07 Dusky Petal ini warnanya cool tone banget sih. Keluar nggak ya di aku? Coba. Tetap keluar. Kirain enggak. Warnanya jadi ashy gitu loh di aku. Sedangkan yang satunya ini merahnya kayak biru nih. Taruh, kita tap-tap coba ya. Lucu. Dijadiin ombre lucu nih. Kayak jengkelin gak sih? Kontras gak sih kanan dan kiri? Kayak pipinya lebih nonjol yang kanan daripada yang kiri. Namanya juga reviewer ya. Udah lanjut. Oh iya, kemarin tuh aku juga dapet ini loh. Nih, tuh gantungannya. Lucu banget ya. Tuh. Wih, gemes. Nanti aku akan review terpisah lah ya. Mungkin jadinya review pendek di short. Tapi ya stay tune aja. Next ada paket skincare. Ini brand Aves. Bacanya gimana tuh? Aves. Ini brand lokal deh kayaknya ya. Harusnya. PT Pesona Mahameru Plaza Amsterdam. Di Sentul, Bogor. Oke, berarti ini brand lokal. Kreator juga. Wow, glycolic acid. Ini lengkap banget ya. Ada BHA, PHA, LHA, dan fruit acids. pH-nya 3,5 sampai 4. Packagingnya mantep banget. Cara pakainya 2 sampai 4 tetes, pakai ke seluruh wajah, habis itu didiemin gak lebih dari 10 menit, bilas dengan air. Cara pakainya 1 sampai 2 kali dalam seminggu aja, dan harus di malam hari. Besok paginya harus banget pakai sunscreen, gak bisa enggak. Ini produk Exfo chemical dan lumayan advance, jadi bukan untuk penggunaan pemula, apalagi buat kalian yang kulitnya sensitif ataupun baru banget pakai skincare. Menurutku ini harus paham basic skincare dulu sih. Tapi untuk brand lokal
bisa punya exfoliating chemical kayak gini sih. Keren ya. Wow, boleh nih nanti aku coba, tapi setelah beres nyusuin deh kayaknya. Aku dapat kiriman Bonfi Kemiri Jin Hair Tonic. Ini paket kedua ya. Sebelumnya dikirimin yang full size-nya. Terus aku juga pakai produk ini dari awal lahiran sampai sekarang, dan alhamdulillahnya rambutku di postpartum kali ini nggak botak. Karena dulu habis lahiran kakak tuh botak. Terus harus pakai rutin hair tonic, setelah setahun baru dia tuh rambutnya mulai muncul banyak rambut halus. Tapi ternyata kebotakan atau rambut rontok itu berkaitan sama defisit vitamin D. Nah kebetulan memang sebelum hamil aku udah menjaga nutrisi ya dan asupan-asupannya, jadi tidak defisiensi vitamin D, dan kebetulan ngaruh banget ternyata ke proses menyusui anak kedua ini. Jadi no ringkih-ringkih club. Kita lanjut ke produk berikutnya. Produk berikutnya adalah produk kolaborasi I'm Addicted sama Gel Angelica. Wow, oh ya, gel tuh baru lahiran loh. Selamat ya sister. Selamat menikmati motherhood moment. Selamat memperlambat geraknya, karena kapan lagi bisa menikmati momen sama newborn. Momen newborn itu sekejap tiba-tiba udah berubah jadi toddler. Nih curhat ya, karena sekarang ngeliatin si adegannya tuh kayak yo, kapan dia berubah jadi gedenya nih. Satu set sama pouchnya juga. Aduh, warnanya cantik banget lagi. Wah, ini kepake banget sih ini kuas nih. Untuk biasanya aku untuk apa tuh namanya pakai setting powder setelah beres make up nih. Ini kuas-kuasnya emang kepake semua sih. Ada apa lagi nih? Rinse Free Cleanser. Wow, iya pembersih kuas tapi nggak perlu dibilas, jadi tinggal di spray-spray dan quick drying plus nggak ada alkoholnya. Ini mah memang satu set untuk ini ya, untuk MUA ya. Wah, pouchnya silikon loh. Kepake. Coba kita cek ya kuasnya ada apa aja sih. Oke, ini untuk detailing complexion, untuk powder. Ini juga bakalan aku pakai untuk powder tapi bisa untuk blush sebenarnya. Terus ini untuk concealer. Intinya sih untuk complexion ya banyak kan. Ini sebenarnya dua ini bisa untuk eyeshadow tapi bisa untuk detailing complexion juga sih. Tuh kan? Tuh. Kepake sih ini, kepake. Mantap. Terakhir ini yang direkomendasiin sama ponakan online Bude, 20 ribuan eyeliner Dazzle Me Lock and Wing Hyper Slim Eyeliner Black. Ini 0,01 mm ultra fine. Karena aku juga kemarin sempat minta rekomendasi ada nggak sih yang bisa gantiin brand lain yang harganya tuh 100 ribuan. Ternyata ada loh, Dazzle Me. Coba. Apakah bisa lebih tipis lagi? Bisa. Beneran intense black warnanya. Sekejap langsung ngeset. Apakah dihapusnya susah? Karena aku berharapnya dia susah dihapus sih. Kalau misalnya gampang nanti dia smudge. Paham kan? Oke, dia susah dihapusnya. Jadi ini seharusnya approve ya. Wow, terima kasih loh, rekomendasinya 20 ribu loh. Mantap, packagingnya cantik lagi. Kalau misalnya kalian ada yang mau beli terus kayak ragu kak pengen beli apa enggak, beli kata aku. Beli dari link aku sekarang. Ini baterainya udah merah kedip-kedip. Jadi dengan kata lain kameranya ini hanya bertahan hampir sejam sih, tapi ini filmingnya. Iya, hampir sejam dia mati baterainya. Oke sih, daripada nggak nyampe 30 menit dia udah mati baterainya. Iya. Oke lah, upgrade kamera ini ya. First impressionnya mantap nih. Jadi kalau misalnya mau ganti kamera untuk nge-vlog bisa lah ya, masukin wishlist si Canon PowerShot V1 ini. Sekian quick review untuk produk-produk yang aku terima, baik PR package ataupun aku beli sendiri beberapanya. Gimana? Dari yang aku review hari ini ada nggak yang langsung bikin pengen check out atau beneran langsung kalian check out? Next, kira-kira aku perlu review yang mana duluan nih untuk versi detailnya? Karena aku yakin kalian pasti request antara cream blushnya Wardah atau lip blush atau minta rekomendasi kuas makeup. Coba spill ide-ide untuk requestan video berikutnya yang akan tayang di YouTube aku ini ya, di kolom komen di bawah. Because sharing is caring. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. It means a lot for me. And see you on my next video. Bye!